Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara merubah atau menaikkan tegangan dari adaptor charger dari 5 volt menjadi 9 volt sampai 12 volt sesuai kebutuhan kita. Ini ada beberapa adaptor HP atau charger HP dengan berbagai merek ya, seperti ini. Nokia jack bulat besar ini. Ini Nokia jack bulat kecil atau colokan jarum. Ada lagi Motorola dengan jacknya colokan seperti ini. Kemudian ini Siemens, merek Siemens ya sepertinya. Ya Siemens jack seperti ini. Ini Sony Ericsson jack kecil. Kemudian ini Cina, handphone Cina entah apa Mactron atau Cross atau apalah. Yang jelas ini merek Cina nih, yang colokannya seperti Nokia kecil, Nokia jarum ya. Dan dari semua tipe HP ini, tipe charger HP ini, semuanya pasti outputnya 5 volt atau paling lebih dikit lah 5,1 volt, 5,2 volt, 5,3 dan seterusnya. Nah, untuk kita pakai ke peralatan yang seperti MP3, modul MP3 atau peralatan lainnya yang membutuhkan daya kecil, kita bisa memakai charger HP ini dengan menaikkan tegangan 5 volt menjadi 9 volt atau 12 volt sesuai kebutuhan kita. Sekarang kita praktekkan ya. Kita ambil salah satu charger, untuk kita buka isinya dalamnya seperti apa. Kita pilih salah satu yang paling umum aja lah, yang paling gampang. Ini dari Nokia colokan kecil. Waduh, kebetulan ini nggak ada bautnya sepertinya ya, jadi harus dibuka paksa. Nah, sudah terbuka. Kita lihat isinya, kita cabut. Ini dia. Kita putuskan aja kabelnya dulu. Nanti kita ganti dengan kabel yang lain. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk menaikkan atau merubah tegangan 5 volt menjadi 9 volt atau 12 volt lah, terserahlah sesuai kebutuhan kita. Tapi saya sarankan 12 volt aja, karena kalau lebih dari 12 volt itu kegedean ya, kegedean voltasenya, karena ini ampernya kecil, biasanya 500 mA atau setengah ampere. Jadi kalau lebih dari 12 volt pasti kehabisan ampere nantinya. Yang akan kita rubah adalah mengganti jener. Ini jener, bisa dilihat sebentar, agak buram. Ini dioda jener. Di sini sih tidak tertulis ya, biasa sih tertulis ZD, jener dioda. Cuma di sini tidak ada tulisan Z-nya, tapi sudah bisa dipastikan bahwa ini jener dan ini dioda biasa. Dioda jener itu biasanya nyambung ke kapasitor atau elko kecil. Ini kaki kapasitor elko. Ini dia kapasitornya. Nah, kapasitor ini seandainya di sini berukuran, kita lihat aja. Ini 16 volt. Agak buram sih ya. Ini 16 volt. Nanti kita akan menaikkannya menjadi 12 volt, jadi tidak perlu diganti. Tapi kalau misalnya ini kurang dari 16 volt, misalnya 10 volt, itu harus diganti karena nantinya bakalan meledak. Sekarang kita ganti, kita cabut jener ini.
Sudah kita cabut diodanya, dioda jenernya. Kemudian kita ganti dioda jener ini dengan yang berukuran sesuai kebutuhan. Kebetulan ini saya punya yang 9 volt. Jadi nanti outputnya menjadi 9 volt. Oke, sekarang kita pasang. Kita potong dulu biar enggak kepanjangan. Tekuk. Di sini ada tanda ya. Tanda atau lambang atau apalah. Ini seperti tanda panah ini. Sebelah sini berarti positif atau kepalanya. Dan sebelah sini ini negatif atau ekornya lah. Nah, sementara jener ini yang ada tanda hitam ini positif. Tanda hitam positif. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik ya nantinya mati. Kita pasang. Sekarang kita solder. Nah, ini sudah jadi. Ini input dari listrik. Ini yang dua ini input dari listrik. Dari listrik PLN ya, AC 220 volt sampai 240 volt. Saya memakai ini LED multimeter biar gampang aja lah. Kemudian outputnya ini yang di dekat elko ini, yang kaki elko sebenarnya itu outputnya. Bentar, agak buram ya. Ini output plus atau positif lah, dan ini negatif. Ini elko yang ada stripnya garisnya begini, kapasitor ini itu negatif. Yang negatif itu ke sini. Oh maaf, kebalik ya. Ini yang negatif, ini yang positif. Nah, bisa kita lihat ini jalurnya. Nah, ini yang ke negatif. Sekarang kita praktekkan dulu. Kita coba. Ini positif. Nah, sobek lagi. Gak apa-apa lah. Ini positif, ini negatif. Sudah terpasang. Sekarang kita colokan ke listrik. Kemudian kita lihat jener yang 9 volt tadi hasilnya 8,9 volt ya. Memang sih nggak selalu akurat ya. Kadang bisa lebih dan bisa kurang tergantung kit dari charger itu sendiri. Terkadang kan ada kapasitor yang agak besar atau ada agak kecil, itu berpengaruh untuk outputnya ini. Sekarang kita pakai ke LED. Saya coba LED ini 12 volt, biasa dipakai buat motor atau mobil yang aki 12 volt ya. Tapi bisa juga dengan daya 9 volt, cuma mungkin nggak terlalu terang banget. Kita coba. Tadi positifnya di sini ujung, jangan sampai tertukar. Nah, kita coba. Nah, LED 12 volt bisa dihidupkan dengan sebuah charger handphone
yang sudah kita rubah menjadi 9 volt. Kita coba pakai untuk keperluan lain, misalnya untuk modul MP3. Kita cabut lagi yang ini. Ini modul MP3, bisa dilihat ini untuk tegangannya. PCC atau tegangan positif, GND-nya negatif. Kita lihat dari kabelnya. PCC. Nah, ini dia PCC yang ada tanda merah. Tapi jangan dilihat dari kabelnya, walaupun tanda merah. Kadang-kadang sih PCC sebelah sini, tapi ternyata tanda merahnya sebelah sini. Begitu. Jadi nggak selalu akurat lah gitu, nggak selalu pas dengan kabel ini. Karena kadang ada PCC sebelah sini, ada yang sebelah sini, sementara kabelnya lain. Nah, kita lihat dari PCB-nya. Jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar pasti modul MP3 ini langsung rusak. Sekarang kita sambung. Sekarang kita colokan, kita lihat. Nah, charger handphone digunakan untuk modul MP3. Jadi charger handphone ini bisa kita pakai dengan memodifikasi sedikit, merubah tegangannya menjadi 9 volt, 12 volt sesuai kebutuhan kita. Dari beberapa tipe handphone tadi, tipe HP, ini genre berbeda-beda letaknya ya, posisinya. Jadi jangan sampai salah. Misalnya kita lihat sini. Kalau ini jelas ya, terlihat genre-nya. Ini dia genre. Ini genre ZD1 atau genre dioda 1. Ini dia. Ini yang nantinya kita ganti menjadi genre sesuai kebutuhan, misalnya genre 12 volt. Kemudian dari outputnya elko atau kapasitor ya. Kapasitor ini sudah berukuran 35 volt ya, bisa dilihat ya. Berarti aman, nggak perlu diganti lagi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau voltase ini kurang dari 16, misalnya kurang dari 10, kurang dari 10 volt, maka harus diganti. Kemudian yang lainnya kita lihat ini. Sini tidak tertulis genre, cuma kita bisa melihat D3 ini berhubungan dengan kapasitor ini, kecil ini. Maka bisa dipastikan D3 ini adalah genre-nya yang nanti diganti sesuai kebutuhan. Kemudian elko-nya ini tertulis 25 volt. Berarti ini pun aman. Kita lihat model lain. Ini misalnya. Kita lihat genre-nya, oh seperti tadi ini. Ini genre-nya persis seperti tadi yang berhubungan ke elko ini. Kemudian outputnya melalui elko. Yang ini 16 volt. 16 volt.
agak buram, tapi ini yang jelas 16 volt jadi nggak perlu diganti. Kita lihat yang lainnya, yang ini jenernya sudah ada satu-satunya terlihat di sini. Ini jener yang berhubungan ke elko. Ini jener. Ini yang diganti menjadi 9 volt atau 12 volt sesuai kebutuhan juga. Kemudian outputnya ini elko kapasitor 16 volt, bisa dilihat 16 volt, nggak perlu diganti lagi, udah cukup. Oke, saya rasa sekian, begitu aja dulu untuk beberapa charger handphone.